Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 Jabar 19. Alhamdulillah hari ini kami akan berdiskusi isu-isu aktual di pemerintahan kita dan juga di unit masing-masing kita mengenai program-program yang membantu menuju ke smart governance ya. Untuk awal, untuk intermezzo mengenai smart governance ya. Menurut saya sendiri ya, smart governance itu sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas ya, tentunya untuk membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pelayanan publik, pelayanan birokrasi atau pelayanan kebijakan publik ya, melalui inovasi-inovasi seperti digitalisasi untuk aplikasi-aplikasi dan website-website ya yang membantu untuk pelayanan. Dari namanya juga udah smart governance ya, berarti ini menuju ke pemerintahan yang cerdas ya, yang smart begitu. Oke, mungkin saya pengen nanya nih ke Kang Jujun ya. Kang Jujun, menurut Kang Jujun gimana nih smart governance nih? Saya ingin menambahkan saja, jadi untuk mewujudkan smart governance itu ada dua pilar. Yang pertama adalah manajemen ASN atau pengelolaan ASN gitu. Jadi dalam pengelolaan manajemen ASN itu pada intinya bagaimana mengelola sumber daya ASN gitu. Contohnya dalam kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik bagi ASN. Lalu selanjutnya ada Smart ASN. Smart ASN itu apa? Jadi Smart ASN itu adalah tentang cakap dalam literasi digital. Literasi digital itu terbagi menjadi 4. Ada digital skill. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya seorang ASN di zaman yang sekarang begitu maju ini, serba digital ini masih belum paham bagaimana, belum memiliki kemampuan digital gitu. Mungkin pelayanan publik juga jadi akan terhambat gitu, birokrasi reformasi juga akan lemah gitu. Terus yang kedua ada digital kultur. Jadi kita harus terbiasa terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mulai berubah terhadap digital gitu. Terus ada digital etik atau etika berdigital, kan sampai seorang ASN itu berbuat hal-hal yang tidak seharusnya di dalam dunia digital gitu. Lalu ada digital safety. Sebagai seorang ASN, kita tuh harus bisa meningkatkan kesadaran kita dalam perlindungan data pribadi kita. Kalau misalnya seorang ASN itu memiliki cakap literasi digital dan pengelolaan ASN sudah baik, pelayanan publik, reformasi pelayanan publik akan cepat gitu, reformasi birokrasi juga akan meningkat, kebijakan publik juga efisiensinya akan maksimal gitu. Begitu Kang Sandi. Terima kasih Kang Jujun ya. Lanjut ya ke Kang Deden ya. Menurut saya kan yang namanya smart government ini langkah awal pemerintah khususnya di Jawa Barat ya untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Karena apa? Di zaman sekarang ini kan untuk masyarakat kita ini pelayanan ini cepat-cepat inginnya seperti itu. Betul tanpa ada kecurangan seperti itu. Lalu juga pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah melangkah lebih awal ya kalau menurut saya. Jadi sistem pemerintahannya itu sudah berbasis elektronik seperti itu kan. Kepada ASN-nya sendiri itu ya, selaku pelayan publiknya itu sudah dibekali kan kita itu dari pihak pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu. Yang pertama, kita untuk absen dibekali dengan Cimom. Betul Cimom itu harus tepat sekali gitu. Yang keduanya kan ada TRK itu untuk input hasil kerja kita gitu kan. Itu juga penilaian kan untuk kita pekerjaan kita seperti apa, seperti itu. Itu sih Kang kalau untuk yang smart governance-nya di kita itu seperti itu. Nah untuk yang manajemen ASN itu ya, yang kita rasakan saat ini kan ya, transparansinya pemerintah dalam merekrut atau menghasilkan para pegawai yang kompeten di bidangnya seperti itu. Betul. Kita tahu kita ya
kita udah tes berapa kali kan untuk menjadi seorang ASN ini gitu. Jadi Melalui tahapan-tahapannya Kang Deden ya. Iya, betul kan, melalui tahap-tahapan. Jadi tidak ada lagi bahasa titip-titip menitip seperti Betul, itu kan, betul ya. sekali Kang Deden, betul. Jadi pemerintah ini sudah ingin para pegawainya yang berjiwa nasionalis, yang profesionalisme seperti itu kan. Itu sih Kang menurut saya. Oke, siap. Lanjut, saya pengen ke Teh Mela dulu. Boleh, Kang. Boleh. Mungkin lebih ke fokus ke Smart ASN-nya ya. Jadi untuk membentuk generasi Smart ASN itu kan untuk terwujudnya birokrasi yang kelas dunia ya. Jadi Betul, mungkin ada 8 karakteristik nih yang harus dilakukan untuk menjadi Apa Smart aja ASN tuh Teh? itu. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada integritas. Itu mungkin bisa ditunjukkan dengan bekerja dengan jujur, membuat atau menjalankan tugas juga dengan jujur, disiplin, mungkin seperti itu ya. Terus yang kedua itu ada nasionalisme. Kita juga dalam bekerja itu harus menerapkan apa yang menjadi ideologi Pancasila ya. Terus yang ketiganya ada profesionalisme. Mungkin semua orang yang bekerja juga harus profesional ya dalam menjalankan tugas, dalam sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Terus yang keempat ada wawasan global. Mungkin ini juga yang sangat berpengaruh terhadap Smart ASN itu sendiri ya, karena kita sebagai ASN dan kita mungkin dalam bekerja tuh harus memiliki wawasan yang luas ya, harus terbuka gitu. Karena dunia itu sebenarnya terbuka gitu untuk berbagai inovasi, untuk berbagai ilmu gitu ya. Jadi kita harus mulai memiliki wawasan yang global, wawasan yang luas gitu. Kelima ada IT dan bahasa asing. IT udah pasti ya, kita harus mampu untuk menyesuaikan terhadap teknologi. Untuk bahasa asing mungkin kita minimal punya satu atau menguasai bahasa asing. Ada yang keenam ada hospitality ya, kita dalam bekerja itu mungkin harus memiliki sikap ramah dan tidak membeda-bedakan kepada siapapun ya. Terus yang ketujuh ada networking. Kita dalam bekerja tuh nggak mungkin sendiri ya Kang Teteh gitu. Kita pasti membutuhkan orang lain gitu. Jadi kita harus bisa berkolaborasi gitu. Harus kita memiliki hubungan kerja yang baik dengan berbagai pihak gitu ya. Untuk apa? Untuk jenjang karir kita juga gitu. Terus yang terakhir ada entrepreneurship. Jadi kita selain sebagai ASN juga harus mengembangkan ide-ide kreatif ya, dengan melihat peluang di dunia kita, di lingkungan kita, bagaimana kita memiliki atau membuat perubahan yang lebih baik gitu. Jadi Smart ASN itu nanti kalau ke-8 karakter ini sudah terpenuhi, kita akan menjadi digital talent atau juga digital leader. Nah itu tuh jadi bisa menjadi pemerintah yang tadi smart governance itu gitu, kayak gitu. Mendukung ke smart governance ya. Ya, kayak gitu kan. Oke, terima kasih Teh Mela ya. Lanjut nih ke Mangga Teh Desi. Yang Sandi, mungkin apabila berbicarakan smart governance itu sendiri, kita juga jangan lupa ada yang namanya dengan e-government. Government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Jadi itu mungkin isu yang bisa kita ambil juga ya dari smart governance itu. Jadi pemanfaatan teknologi informasi gitu. Kemudian penataan sistem manajemen maupun pelayanan publik juga menggunakan pemanfaatan teknologi gitu. Contohnya isu yang sekarang itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau yang dinamakan Pandawa ya disingkatnya. Nah, Pandawa itu adalah salah satu nomor WhatsApp, sebetulnya bukan aplikasi, tapi nomor WhatsApp itu menjadi call center dari BPJS. Jadi pelayanan BPJS sekarang tidak perlu datang ke tempat BPJS-nya, bisa melalui aplikasi Pandawa tersebut. Baik untuk merubah status kepesertaan maupun untuk mendaftar menjadi peserta yang baru gitu. Namun menurut saya masih ada hal yang kurang dalam Pandawa tersebut. Apa Jadi belum ada wadah. Jadi kita nggak bisa berbicara dua arah gitu dengan si call centernya tersebut. Oh, jadi masih balasannya tuh udah yang otomatis gitu. Otomatis, oh. Memang kebetulan ketika saya mencoba, alhamdulillah berhasil. Namun ada juga beberapa teman yang itu tidak berhasil. Salah satunya ketika ada kendala baik formulir maupun identitas
itu tidak bisa komunikasi. Jadi istilahnya bingung juga ini harus diapain nih gitu. Jadi akhirnya ya tetap datang ke tempat, mudah-mudahan ke depannya bisa juga tuh ada komunikasi. Mungkin selain dari e-governance, yang namanya smart governance itu tidak melulu tentang elektronik ya. Menurut saya pemerintah mempermudah pelayanan ke publik juga itu termasuk dalam smart governance. Nah, di Kabupaten Bandung contohnya, Kabupaten Bandung itu sekarang mempunyai salah satu mall pelayanan publik namanya ya. Mall pelayanan publik itu bisa membantu masyarakat dalam hal salah satunya pencatatan sipil. Jadi kita selain bisa mengurus di Disduk Capil, kan kalau di Disduk Capil suka ngantri juga, terus suka iya betul, kita ngantrinya tidak tuh panjang bisa banget. Antrinya lama banget ya, panjang banget. Kemudian mungkin di sekitar kita juga tidak bisa dipungkiri ya, masih banyak apa sih calo-calo gitu ya. Betul. Jadi kayak misalkan mengurus ini harus sekian ratus ribu, padahal itu tuh gratis. Dan kalau misalnya kita datang ke mall pelayanan publik tersebut, kita udah tahu persyaratannya apa aja, itu dalam waktu kurang dari 1 jam udah selesai. Kayak misalnya membuat kartu keluarga, membuat KTP atau memperbarui KTP. Itu benar-benar pelayanannya kalau menurut saya bagus di mall pelayanan publik tersebut. Hanya saja belum maksimal tuh karena orang-orangnya belum tahu aja. Jadi belum semua tahu saya berarti ya. Belum semua tahu. Jadi mungkin pemerintah perlu juga mensosialisasikan dengan lebih gencar gitu dengan adanya mall pelayanan publik tersebut, supaya orang-orang bisa memanfaatkan wadah yang sudah disediakan gitu oleh pemerintah kita gitu kan. Itu untuk mempermudah kita ya. Karena ternyata setelah saya komunikasi misalkan dengan orang-orang sekitar saya pun belum banyak itu yang tahu, malah apa sih itu saya juga SPP gitu. baru dengar sekarang teh. Ya betul, kita juga saya baru tahu juga tuh ada mall pelayanan publik ya. Iya. Kelihatannya jarang ini ya. Lulungan ya. Tadi atur nuhun ya, sudah memaparkan banyak sekali ya mengenai contoh aksi nyata gitu di lapangan mengenai aplikasi atau misalkan pelaksanaan smart governance-nya ya. Lanjutnya langsung saja kita ya, karena kita juga mau membahas mengenai pelaksanaan smart governance di unit masing-masing dengan tema kita yaitu pemanfaatan teknologi digitalisasi ya. Dari Kang Deden dulu aja. Smart governance yang bisa dilakukan di instansi saya adalah dengan adanya pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan online atau disebut juga dengan serbet panon gitu. Manfaatnya bagi para produsen benih itu tidak lagi dalam mengajukan sertifikasi benih kan ya, jadi tidak perlu lagi datang ke kantor kami gitu. Jadi mereka secara otomatis dengan adanya serbet panon ini, mereka langsung dibekali dengan username dan password tersendiri untuk produsen benih itu, karena produsen benih itu sudah terdaftar di instansi kami. Jadi nanti ketika para produsen ingin menyampaikan sertifikasi benihnya itu cukup dengan aplikasi tersebut, mulai dari pengajuan sampai dengan pemeriksaan di lapangan seperti itu. Setelah saya perhatikan memang masih ada gitu kekurangannya atau hambatannya masih ada. Di antaranya hasil uji kan itu dari awal pendahuluan sampai pemeriksaan di lapangan, lalu pengambilan contoh dan hasil uji. Nah ini di hasil uji kan nih yang nanti akan diinput lagi ke dalam serbet panon, ini masih manual kan. Jadi ketika sudah diinput ke dalam serbet panon, tetap yang mengesahkan untuk lulus suatu benih itu untuknya kepala balai benih, sementara kantor induknya itu ada di
Bandung gitu, jadi jalan Ciganjur. Jadi harus ke Bandung dulu Kang Deden kalau iya untuk kan, minta. jadi solusinya juga ada sih sebenarnya kan. Oh, gimana tuh solusinya kira-kira? Ada, ini kan kita ada yang namanya Sidebar nih di Jawa Barat kan ya. Betul Sidebar ya. Sidebar ini kan itu ada tanda tangan elektronik langsung. Nah mungkin nanti Betul. pihak kami bisa berkoordinasi dengan Kominfo dari provinsi seperti itu. Bagaimana caranya ketika nanti hasil uji itu tidak usah di print, tapi dikonekkan dengan kepala balai seperti itu. Jadi tinggal tanda tangan elektronik, nanti si produsen tinggal print aja hasilnya. Tinggal di download berarti ya nanti produsennya. Akan lebih efektif lagi. Yeah. Dan tentunya kan iya, ini tidak ada lagi yang namanya Sertifikasi itu. Wow. Nah, gratifikasi betul, itu sudah tidak ada betul. lagi karena sudah tidak ada lagi konteks antara produsen dengan petugas pengawas pemilu. Lanjut Teh Desi dulu. Kalau misalnya pemanfaatan teknologi ya di Rumah Sakit Al Ihsan, pemanfaatan teknologinya yaitu untuk sekarang ini ada yang namanya Al Ihsan Mobile. Al Ihsan Mobile itu berisi kayak jadwal dokter, poliklinik, kemudian pendaftaran di poliklinik. Jadi, sekarang untuk daftar poli itu dipermudah supaya tidak menjadi antrian yang menumpuk ya di sebelum ada Al Ihsan Mobile tuh antrian tiap subuh di depan loket panjang bahkan sampai ke jalan. Alhamdulillah setelah adanya Al Ihsan Mobile ini sudah banyak yang mendaftar pakai aplikasi itu. Memang saat ini masih ada juga yang mendaftar langsung karena orang-orang juga belum punya semua ya aplikasi itu, dan biasanya yang sudah punya pun aplikasi itu masih banyak yang belum tahu gimana cara pemakaiannya. Saat ini sih saya melihat tim PKRS terjun langsung, jadi kayak ke poli-poli itu datang ngajarin orang-orang nih. Kemudian di Al Ihsan sendiri sekarang tuh karena serba digital ya, kita tidak perlu, jadi benar-benar paperless nggak sih Kang? Jadi kayak misalkan menghemat ya. Dan itu mengurangi kos rumah sakit juga. Mungkin biaya-biaya di instansi lain juga ya. Karena biasanya misalkan ngumpulin formulir anu kan harus ngeprint dulu apa dulu gitu. Kalau sekarang tuh kan cukup dengan isi Google Form, kita upload, udah selesai gitu. Dalam hitungan menit juga udah beres ya. Terima kasih Kang. Untuk selanjutnya ya Kang Jujun dulu mungkin ya. Di Dinas Kelautan itu sudah melakukan banyak perubahan. Contohnya dalam masalah perizinan. Kalau Dinas Kelautan itu kan salah satu yang mengeluarkan yang melakukan pelayanan perizinan. Layanan perizinannya itu seperti perizinan usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan dan lain-lain banyak. Mungkin sebelum adanya perubahan ini banyak nelayan-nelayan yang melakukan usaha secara ilegal lah gitu, istilahnya masih ilegal. Nah, dengan adanya sistem ini, dengan adanya perubahan ini, diharapkan ini tuh mempermudah pelaku usaha jadi mau untuk mengurus perizinan, karena kan gampang ya, maksudnya dengan online tuh bisa dilakukan di mana aja, terus waktunya juga cepat, tidak makan banyak waktu. Nah, kekurangannya itu mungkin kalau sebelumnya kan banyak yang nggak melakukan izin usaha karena nggak mau ribet lah istilahnya. Nah sekarang udah dimudahkan dengan adanya teknologi, tapi masih ada yang belum melakukan perizinan lah. Banyak nelayan tuh di pesisir gitu. Maksudnya ini tuh menjadi tugas kita sebagai ASN. Jadi bukan hanya ASN aja yang smart gitu, tapi kita juga harus membuat masyarakat atau pelaku usaha bisa smart juga gitu. Gitu Kang Sandi. Oke, siap Kang Jujun. Terakhir ya dari Teh Mela, mangga Teh Mela silahkan. Oke, baik, terima kasih waktunya Kang Sandi. Mungkin sedikit aja ya, dari Dinas Perkebunan itu udah banyak banget inovasi yang mungkin mempermudah masyarakat kita. Terus ada salah satu aplikasi yaitu si Kembang Benih ya, Sistem Informasi Perkembangan Benih. Jadi itu tuh diharapkan dengan inovasi atau aplikasi ini tuh kita tuh bisa memberikan kemudahan kepada para produsen benih itu untuk berkomunikasi dengan kita gitu, untuk memantau perkembangan benih gitu. Itu diharapkan juga bisa menjangkau ke seluruh daerah yang ada di Jawa Barat gitu.
Jadi sebenarnya aplikasi ini tuh mudah banget ya. Tapi kan balik lagi ya gitu. Gak semua produsen, tidak semua petani, tidak semua masyarakat itu punya handphone atau tidak punya punya gadget Betul, yang betul. mendukung gitu kan ya. Nah itu mungkin nanti ada solusinya kita dengan sosialisasi kembali mungkin ya untuk si aplikasi ini. Oke siap Temela, terima kasih Temela ya. Oke, itu dia penjelasan dan diskusi dari narasumber-narasumber kita, luar biasa sekali ya. Beragam macam aplikasi, beragam pengaplikasiannya, beragam manfaatnya. Bila digunakan untuk membantu, memudahkan pelayanan kepada masyarakat ya. Saya dapat atau simpulkan hambatan-hambatannya hampir sama ya. Pertama, kekurangan informasi, sosialisasi atau pengetahuan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Kedua, yang mungkin belum semua masyarakat yang memiliki smartphone atau akses untuk mencapai ke aplikasi tersebut ya. Iya. Dan itu merupakan menjadi PR bersama kita juga ya. Bagaimana sih solusi-solusinya, dan salah satunya tadi disampaikan juga ya oleh oleh narasumber ya, kembali ya digencarkan sosialisasi. Oke, mungkin segitu aja ya podcast dari kami kelompok 3. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf dari kami bila ada kesalahan dan tutur kata yang salah. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.